Shalom semuanya. Shalom. Iya, selamat malam ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa malam hari ini atau sore ini kita bersama-sama itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau bersama-sama dengan satu tujuan untuk memuliakan Dia, meninggikan Yesus Raja di atas segala raja. Mari kita mau sama-sama kita berdoa sebelum kita memulai ibadah GWKP ini. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami menaikkan segala pujian syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih karena Tuhan sudah mengumpulkan setiap kami semua Tuhan pada malam hari ini. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan malam hari ini kami bersatu hati. Kami ingin memuliakan Engkau, kami ingin meninggikan Engkau Yesus. Engkau Raja di atas segala raja. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami malam hari ini. Dari awal sampai pertengahan dan bahkan sampai akhirnya nanti. Kiranya Tuhan yang dipermuliakan dalam nama Yesus. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, dimuliakan, ditinggikan. Bahwa sore hari ini, Dia Raja di atas segala raja, yang layak ditinggikan, layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya.
Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan di atas segala Tuhan. Oh, setiap orang yang berlutut dan berseru kepada Engkau Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Terima kasih buat malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati ibadah GWKP kami malam hari ini. Hanya dalam satu nama, Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Masih tetap bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Haleluya. Dari dulu sampai sekarang, Yesus tetap menjadi kekasih kita. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Hey! Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama Yesus. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Kita percaya bahwa kita disayang oleh Tuhan. Amin. Nyanyikan pujian ini. Hey, katakan sama-sama. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Sama-sama katakan sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Sekali lagi sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Aku disayang. Aku disayang Tuhan. Aku disayang Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara, kita disayang oleh Tuhan, amin. Ada yang mau pindah ke lain hati? Tidak ada ya. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita tetap kekasih jiwa kita yaitu Yesus Tuhan, amin. Oleh karena itu, saya kasih kesempatan untuk ibu-ibu dari GBI Rock. Mari kita akan memuji Tuhan, menyanyikan Mars GWKP. Silakan. Berakar dalam dan bertumbuh lebat, berbuah dalam anugerah Tuhan, membina kasih dalam keluarga, wujudkan iman dan pengharapan.
Tuhan. Gabungan wanita Kristen Pekalongan, pancarkanlah kemuliaan Tuhan. Berakar dalam dan bertumbuh lebat, berbuah dalam anugerah Tuhan. Membina kasih dalam keluarga, wujudkan iman dan pengharapan. Bergandeng tangan menjawab tantangan bersama gereja Tuhan. Gabungan wanita Kristen Pekalongan, pancarkanlah kemuliaan Tuhan. Gabungan wanita Kristen Pekalongan, pancarkanlah kemuliaan Tuhan. Silahkan Ibu-ibu. Oke, kita wanita-wanita Kristen, mari kita mau sama-sama mancarkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, kita harus menjadi wanita yang kuat, menjadi wanita yang bijaksana. Dan sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita percaya kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk menghadapi segala rintangan dan bahkan kondisi yang ada di dunia ini. Kita mau sama-sama percaya bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus Tuhan. Kita angkat satu pujian, segala perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Sama-sama katakan segala perkara
percaya. Tetap Haleluya. Tuhan Tetap setia. percaya. Tetap percaya. Tuhan setia. Terima kasih. Malam hari ini kami bersyukur kehadiran-Mu Tuhan untuk memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu yang hamba akan sampaikan, diurapi oleh Roh Kudus untuk setiap kami memahami, dan hamba menyampaikan dalam kebenaran yang memiliki kuasa mengubah, membangkitkan, memulihkan, dan menyembuhkan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita percaya. Mari kita berkata amin. Shalom. Ibu-ibu sehat semua? Saya 40 tahun tidak ketemu teman saya, kira-kira 40 tahun lebih lah. Waktu SMA di Jogja kami bermain bersama dan semua, sampai dia ini lebih tua dari saya, 1-2 tahun kalau tidak salah. Dia berkeluarga, anaknya sudah di sekolah di Singapura, lalu yang satu juga ada di Jakarta, lalu sudah bagus semua. Sudah detail, tapi kemarin saudara dia telepon saya ini kaget, mau minjem uang sama saya. saya ditanya, selain jadi pendeta, usahanya apa lagi, saya tidak tahu tadinya. Kalau mau pinjam uang, karena apa? Dia ini mengalami sakit jantung, lalu dia perlu periksa, dia hanya punya uang 2 juta, tapi dia butuh 1 juta. Saya ngomong, dia mau pinjam uang saya jawabnya sederhana, di BCA saya tinggal 3.000 rupiah. Saya menyampaikan ini saudara, bukan saya ini mau merendahkan saya, ya, tapi saya ingin mengajak saudara kalahkan masalah-masalah saudara, sebagaimana Tuhan telah mengalahkan iblis. Itu yang luar biasa, ya. Nah, kita belajar salah satu tokoh dalam Alkitab yang namanya Deborah. Deborah itu mendesak Barak untuk memerangi Sisera. Sisera ini adalah panglima Kanaan, saudara, yaitu panglimanya Yabin, saudara. Wah, itu sangat kejam, saudara, dan semuanya, ya. Kanaan kalau saudara tahu sekarang di Filistin, saudara, Palestina, yang sana di jalur Gaza itu, saudara, ya, penduduk sebelah sana. Nah, saudara, kemudian saudara, Deborah ini mendesak supaya Barak memerangi Sisera, lalu Sisera ini kalah, saudara. Dalam peperang lalu dia melarikan diri, lalu saudara, dia mampir ke kemah namanya Yael, saudara, ya. Nah, Yael ini menerima dengan ramah Sisera, tapi kemudian saudara, Sisera ini dibunuh, saudara, ya. Dia dibunuh kepalanya, saudara, dengan apa, saudara? Patok, saudara. Itu adalah gambaran tentang salib. Yesus telah menang, saudara, di kayu salib. Dia memukul kalah daripada iblis, saudara. Kepalanya, saudara, itu dikalahkan dan iblis itu tidak lagi berdaya. Yang harus dikalahkan itu, saudara. Sebab sejak semula kejatuhan manusia jatuh dalam dosa, wanita, saudara, sebagai gereja Tuhan dilambangkan sebagai orang-orang percaya, saudara. Nah, saudara, dia dijanjikan bahwa nanti kepala ular akan engkau injak, saudara. Dan lewat keturunannya perempuan itu, saudara, lahirlah, saudara, dalam tanda kutip lahirlah, saudara, yang dikatakan juru selamat Yesus Kristus, saudara, yang mengalahkan setan itu di kayu salib. Setan telah dikalahkan. Itu adalah Deborah. Deborah itu artinya adalah, saudara, lebah. Ada satu sifat daripada keistimewaan lebah, yaitu suka berkumpul, saudara, ya. Nah, kalau kita ingin menjadi Deborah-Deborah di akhir zaman, GWKP dan segala macam, itu melopori, saudara, kerukunan, melopori, saudara, kesatuan, melopori unity. Amin, saudara. Unity, kesatuan itu kuat, saudara, ya. Lalu saudara itu bisa menggerakkan, saudara, untuk sebuah peperangan yang bisa memenangkan atas setan. Saudara jangan kalah dengan kalau saudara tidak punya uang. Saudara jangan kalah dengan saudara tidak punya beras, ya, atau tidak punya kalah tidak punya persediaan makanan. Kalah dengan situasi keadaan, kalah dengan fitnahan orang,
kalah dengan gosip-gosip orang, saudara. Jangan pernah kalah itu, saudara, tapi kalahkan setan, saudara. Saudara akan berdiri dengan luar biasa, saudara, di hadapan Tuhan. Nah, saudara, Barak itu artinya suluh, saudara. Ya, Deborah bersama Barak itu menggerakkan, saudara, dirinya bersama-sama untuk mengalahkan Sisera, saudara. Pentingnya suluh itu tidak lain adalah lambang firman, saudara. Ya, firman, ya, dikatakan saudara bahwa firman itu merupakan suluh dalam hidup kita, saudara. Itu penting dalam hidup kita, saudara. Ya, dalam Yesaya 55 dikatakan firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Marilah kepadaku yang haus, yang lapar, lalu dikatakan yang tidak punya uang, saudara. Datanglah kepadaku, dengarlah firman Tuhan. Saudara, kita ini perlu, saudara, hidup kita. Sebab sekali lagi hidup kita ini, saudara, itu dari pertama kita ini dibangun oleh yaitu Tuhan dalam kualitas yang rendah, saudara. Ya, laki-laki sebagai diciptakan Tuhan, saudara, itu kualitasnya rendah karena dari tanah liat, lemah, saudara. Ya, tapi wanita lebih kuat, saudara. Sebab wanita itu dibangun dari tulang seorang laki-laki, saudara. Ya, makanya saudara, perempuan itu adalah dalam rumah itu adalah merupakan lambang kebangkitan. Ya, tulang itu kan lambang kebangkitan. Tulang bukan bahasa Batak, paman maksudnya, saudara. Ya, tapi tulang itu merupakan kebangkitan. Ya. Saudara, situasi yang demikian, saudara. Pentingnya, saudara, guyub di rumah, guyub di gereja, saudara. Ya, kerukunan dibangun bersama-sama, saudara. Untuk apa, saudara? Mengalahkan Sisera itu, saudara. Tidak lain adalah gambaran daripada setan iblis, saudara. Lalu, saudara, siapa Yael itu, saudara? Yael itu artinya adalah kambing liar, saudara. Di dalam Amsal dikatakan, saudara, bahwa kambing liar itu kakinya itu terampil berjejak di bukit-bukit, saudara, mengatasi segala kesulitan. Pada saat ada bahaya, pada saat ada apapun, saudara, dia ini bisa terampil naik, saudara, ya, dengan bukit-bukit yang jalannya tidak seperti aspal, saudara, yang lurus, tidak, tapi begini, tapi ini merupakan adalah kedewasaan. Gereja itu harus dewasa. Kalau kita guyup, saudara, jadi gereja, lalu kita masih anak-anak, sukanya gosip sana, gosip sini. Saya jadi hamba Tuhan itu paling berani, saudara. Ya, karena berani apa? Saya pernah ditegur sama Pak Yohanes. Yohanes dulu yang meninggal sebagai kepala majelis daerah GPI Rock, saudara. Saya dijawil, Pak Bambang kok berani sih bawa jemaat ke gereja lain? Karena hati saya itu enggak pernah, saudara, ada satu pun, saudara, ya, kecurigaan apapun. Saya itu kepingin mengerjakan tujuan Tuhan. Guyup, saudara. Hari-hari ini kita lihat menafikan gereja di mana-mana, saudara. Orang berbicara tentang kasih. Kasih itu sebenarnya, saudara, kalau enggak ada kesatuan, saudara, itu enggak mungkin terjadi, saudara. Ya. Lalu kita lihat menafikan di mana-mana gereja itu orang ngomong kesatuan, tapi tidak pernah mempraktekkan. Orang bertahan dengan keadaan-keadaannya, saudara, untuk mempertahankan dirinya. Tapi kita lihat, saudara, Sisera itu, saudara, tinggal dalam satu kemah, saudara, lalu menerima, saudara, Sisera, saudara, Yael dalam satu kemah menerima Sisera, lalu pada saat Sisera ini sudah tidur, saudara, wah, kepalanya, saudara, dipukul dengan patok kayu, saudara. Dan itulah pekerjaan salib. Yesus mati, saudara, untuk membangun gerejanya, untuk membangun Yael di akhir zaman, untuk membangun, saudara, orang-orang percaya menjadi dewasa di dalam Kristus, sehingga muncul semangat Deborah itu, saudara, semangat Barak itu, saudara, yang membakar kehidupan setiap orang, saudara, untuk melakukan sesuatu, mengalahkan setan, bukan mengalahkan, saudara, untuk sekedar makanan, bukan sekedar minuman, bukan sekedar pakaian, saudara. Saudara, salah besar jadi gereja. Nah, kalau engkau menjadi gereja, saudara, kita harus menjadi seperti Deborah. Nah, salah satu ayat yang perlu kita baca dalam Hakim-Hakim pasal 5, saudara, pasal yang kelima ayat 4.
sampai dengan yang ke 7. Ini adalah nyanyian Deborah, saudara. Dalam ayat 1 sampai dengan yang ketiga, itu saudara temanya saudara adalah memuji Tuhan, saudara. Ya, kalau kita ingin rindu, saudara, menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan perkumpulan kita, ibadah kita, pujilah Dia, saudara. Pujilah Dia, saudara. Dengan hati kita, dengan mulut kita memuji, memuliakan Dia, Dia hadir, saudara. Memang itu sebuah janji Tuhan bahwa Dia hadir. 2 orang berkumpul atas namaku, Dia hadir di tengah-tengah kita, saudara. Lalu ayatnya berbunyi demikian, ayat 4, Tuhan, ketika engkau bergerak dari Sir, ketika engkau melangkah maju dari Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman Samgar bin Anat dan dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Saudara, penduduk diam-diam saja di Israel, ya mereka diam-diam sampai engkau bangkit. Deborah bangkit sebagai ibu Israel, saudara. Saudara, tema yang kedua itu orang Israel, saudara, itu memanggil Tuhan. Lalu Tuhan itu bergerak dari Sir, saudara, ya, dari pegunungan Sir, saudara. Lalu saudara dia menuju ke Horeb. Saudara tahu gunung Horeb, saudara, itu adalah tempat perjanjian Tuhan dengan umatnya melalui Musa, saudara. Di mana orang-orang Israel, saudara, setelah Horeb, saudara, dia menyeberangi laut, mengalami mujizat-mujizat, mengalami kemenangan-kemenangan sampai dihantar, saudara, ke tanah Kanaan, saudara. Tanah perjanjian. Demikian juga kita, saudara. Ya, hari ini saudara memanggil Tuhan untuk membangkitkan Deborah, roh Deborah yang ada dalam hidup kita. Roh yang dikatakan artinya lebah, saudara. Ada kesatuan, ada unity, saudara. Ya, baik dalam keluarga, baik dalam gereja, baik dalam masyarakat, saudara. Saya anjurkan saudara sebagai GBI Rock, ya. Wanita ini hampiri itu gereja-gereja. Nulis surat, saudara. Kemana? Sekedar kau nyanyi di sana, kami mau bernyanyi, tidak apa-apa, saudara. Tapi saudara bisa membangkitkan orang, saudara. Ya, saudara mau mana? Apapun, saudara, membangkitkan orang. Jangan pernah mikir, saudara, dengan apa. Uangnya tidak ada, dengan pakai uang diakonia, saudara. Loh, benar, saudara. Ini Deborah hari-hari ini saudara perlu saudara tahu di dalam gereja. Supaya apa? Saudara bisa menggerakkan saudara Tuhan hari-hari ini untuk menolong umatnya. Ya, tujuan Tuhan kan bergerak dari pegunungan itu masuk ke Gunung Horeb untuk apa? Menolong umatnya, saudara. Menolong orang percaya. Saudara bisa memberkati orang, saudara bisa memberkati yang lain, saudara. Bergeraklah, saudara. Jangan takut, saudara. Ya, saya mengizinkan dan saya tidak peduli dengan uang apapun, saudara, yang dikumpulkan asal dipakai untuk pelayanan. Saya tinggal dikasih tahu Pak Bung mau pelayan ke sana, ya. Mau pakai uang ngomong bendahara, selesai, saudara. Ya, hari-hari ini saudara perlu ngerti itu, saudara, supaya saudara bisa menggerakkan kesatuan, menggerakkan Deborah bangkit, saudara, di hari-hari terakhir ini, saudara. Untuk apa? Mengalahkan setan. Coba saudara lihat, perempuan-perempuan semua wilayahnya kan selalu kalah dengan apa? Orang duit, orang mangan, saudara, anak sekolah dan segala macam, saudara. Amin, saudara. Bangkit, saudara. Ya. Saudara bisa ngajari apapun, saudara masuk ke desa, saudara. Engkau pasti diurapi Tuhan. Ya. Saudara, salah satu saudara tanda, saudara melayani Tuhan, saudara akan disertai oleh Tuhan. Jangan ragu itu, saudara, ya. Jadi hari-hari ini mari saudara akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya, hampiri gereja-gereja, bangkitkan Deborah dalam gereja, dalam rumah, saudara. Latih mereka apapun yang saudara punya dan segala. Jangan pernah saudara dalam situasi sekarang ini, zaman sekarang ini, saudara, menjelang tatanan kehidupan dunia yang baru, saudara.
Ya, saya kan selalu berkata saudara, peradaban sekarang itu peradaban Kristus sudah ke depan, peradaban antikris saudara terus akan menghancurkan umat manusia. Ya, dalam Kejadian pasal 4 saudara, ya, pada saat Adam telah melahirkan Set saudara. Lalu saudara ditulis di situ, pada hari itu mulailah orang memanggil nama Tuhan. Lalu dari Set lahirlah Enos saudara. Enos itu artinya men, seorang laki-laki baru memanggil nama Yahweh saudara. Jadi kekristenan dari dulu itu sudah ada saudara. Hari ini saya ingin menyampaikan ini supaya ibu-ibu sadar, ya. Jangan kumpul-kumpul di sinilah. Kumpul cari yang lain, cari objek saudara, untuk membangkitkan orang, untuk memulihkan orang. Sudah zamannya saudara. Ya, gereja harus tampil beda, ya. Dan saudara bisa melakukan itu saudara. Saya percaya, ya, saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, Tuhan memberkati kita. Saya harus ngantar istri saya praktek. Mari bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Mari kita memuji satu lagu dan kita akan berdoa. Tuhan Allah Jehovah Nisi, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah timbul di dalam hati, Kau telah sediakan bagiku segalanya yang terbaik. Yehovah Nisi, yang ku andalkan, Jehovah Rafa, Kau yang menyembuhkan, Jehovah Shalom, Kau keselamatanku, Jehovah Jireh, Kau yang dan tak pernah timbul di dalam hati, Kau telah sediakan bagiku segalanya yang terbaik. Haleluya, Jehovah Nisi, amin. Oh, yang ku andalkan, Yehovah Shalom, Kau keselamatanku, Jehovah Jireh, Kau yang menyediakan. Yehovah Nisi, Jehovah amin, amin. Kau yang ku andalkan, Jehovah Rafa, Kau yang menyembuhkan, Jehovah Shalom, Kau keselamatanku, Jehovah Jireh, Kau yang menyediakan, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Kau yang menyediakan, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Kau yang menyediakan. Kamulah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah yang sendiri.
bangsa yang kudus untuk memerintah bersama dengan Kristus. Engkau diurapi, engkau disertai, dan Tuhan menyertai engkau dalam segala keperluan-kebutuhanmu, sebab Tuhanlah yang sedang bergerak untuk menolong saudara. Dan saudara bekerja, saudara melayani, saudara melakukan semua kegiatan untuk memenangkan setiap peperangan-peperangan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus diberkati GWKP sebagai sarana persekutuan ibu-ibu gereja-gereja di Pekalongan. Diberkati dalam kerukunan, diberkati dalam kesatuan untuk membangkitkan Deborah-Deborah di akhir zaman. Tuhan memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya, mari kita berkata, amin. Ya, terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan hambanya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya untuk kita akan ada doa syafaat yang sudah ditunjuk. Silakan bisa maju ke depan, ada mic. Mari silakan yang sudah ditunjuk bisa maju ke depan. Mari kita berdoa untuk bangsa ini, supaya bangsa ini penuh damai. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur terima kasih ya Bapa di sore hari ini menjelang malam Tuhan. Kami kaum wanitamu Tuhan, kami sehati sepikir Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan kami boleh berdoa untuk bangsa ini ya Bapa. Bangsa yang penuh damai Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Pak Jokowi Aru Amin Tuhan selaku Presiden dan Wakil Presiden kami ya Bapa. Oh Tuhan, kiranya anugerah-Mu turun Tuhan, hikmat, marifat, akal budi turun atas Pak Jokowi Aru Amin ya Bapa, serta jajarannya, kabinetnya Tuhan, TNI, Polri, Densus 88. Tuhan berkati tim medis juga Bapa yang saat ini Tuhan sedang berperang melawan Corona Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, kalau Tuhan izinkan semua ini Tuhan, biarlah kami bersyukur. Tetapi kalau Tuhan tidak izinkan Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus virus Corona ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya damai sejahtera-Mu melawat bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa ini hari semakin hari Tuhan dipenuhi Tuhan dengan takut akan Engkau, sehingga mencari kebenaran Tuhan. Hanya di dalam Engkau saja kebenaran itu ada, hanya di dalam Engkau saja ada kedamaian Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampuni bangsa ini ya Bapa, ampuni segala kesalahan kekurangan bangsa ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami kembalikan Tuhan Yesus doa ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu buat berkat dan kasih-Mu, karena kami, gabungan wanita Kristen Pekalongan, dapat memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapa buat kasih anugerah yang Engkau berikan buat kami. Saat ini kami berdoa buat seluruh keluarga pendeta di Pekalongan. Tuhan, berkati baik kesehatan maupun pelayanan para pendeta dan keluarganya. Pakai mereka sebagai alat-Mu, seturut kehendak-Mu, menjalankan tugas dan perintah-perintah Tuhan, memberikan mereka hikmat marifat-Mu. Kami berdoa juga buat gereja-gereja di Pekalongan. Biarlah kami bersatu bersama memberitakan kabar keselamatan, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Berikan kami roh yang membangkitkan kekuatan, karena kasih-Mu yang sempurna, melenyapkan ketakutan selama pandemi ini. Terima kasih Bapa,
Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah setiap doa yang GWKP panjatkan tergenapi bagi Pekalongan dan sekitarnya. Segala kemuliaan dan puji syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus, malam ini kami berdoa untuk keluarga Kristen. Kiranya setiap keluarga-keluarga Kristen menerapkan firman Tuhan di dalam keluarganya, baik suami, istri, juga anak-anak, hidup di dalam firman, dan Tuhan Yesus memberkati setiap keluarga Kristen dengan berkat yang dari Tuhan. Kami berdoa buat generasi muda tetap takut akan Tuhan dan menjadi teladan dalam kesetiaan dan kesuciannya dan perilaku sehari-hari. Dan Tuhan selalu memberkati masa depan generasi muda. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah mendengar dan kita sudah berdoa syafaat bersama-sama. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah GWKP kita. Mari kita mau bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, segala perkara. Kita nyanyi refnya saja. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Edwin berdoa menutup. Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin, haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, Tetap percaya Tuhan setia. tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Kami bersyukur mempunyai Allah di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang menjadikan kami umat kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih dari awal Tuhan telah pimpin sampai dengan akhirnya Tuhan. Kini kami akan berpisah satu sama yang lain Tuhan. Kami tahu Tuhan tetap menolong kami. Tuhan tetap menjamin keselamatan kami. Tuhan tetap menyertai setiap ibu-ibu yang ada supaya Tuhan kami senantiasa kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan di akhir ibadah kami. Tuhan kiranya Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala perkara Selamat pulang, Tuhan Yesus dapat ku memberkati. tanggung